Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar di rumah? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat selalu ya. Nah, seperti biasa ketemu dengan Pak Holis, kita akan belajar bersama. Di video sebelumnya kita sudah membahas tema yang menarik, yaitu tentang bagian-bagian pada tumbuhan dan fungsinya. Nah, untuk tema hari ini kita juga tidak kalah menarik nih teman-teman, yaitu kita akan membahas bagian-bagian unik atau ciri-ciri khusus yang terdapat pada hewan ya. Jadi biasanya hewan itu dia memiliki mata untuk melihat, memiliki mulut untuk makan, telinga untuk mendengar, kaki untuk berjalan dan lain sebagainya. Nah, akan tetapi setiap hewan tentunya memiliki ciri-ciri khusus nih teman-teman. Nah, ciri-ciri seperti apa? Mari kita simak video penjelasan berikut ini. Don't go anywhere. Binatang yang memiliki ciri khusus yang pertama yaitu kucing teman-teman. Kucing adalah salah satu binatang yang paling digemari oleh manusia untuk dipelihara karena tingkahnya yang cukup lucu loh. Nah, siapa di sini yang punya kucing? Kucing memiliki ciri khusus diantaranya yaitu kumis dan ekor. Ekornya sendiri berfungsi sebagai penyeimbang, sedangkan kumisnya adalah berfungsi sebagai pendeteksi benda-benda di sekitar. Wow, ternyata canggih juga ya kumis kucing. Tidak seperti kumisnya Pak Holis. Hahaha. Binatang yang selanjutnya yaitu ikan. Ayo, siapa sih yang nggak tahu ikan? Ikan adalah salah satu binatang yang dikonsumsi oleh manusia. Kandungan gizinya besar loh. Selain dikonsumsi, ikan juga biasanya dipakai untuk hiasan atau ikan hias. Nah, di sini ada nggak nih yang punya akuarium? Teman-teman, ternyata ikan itu memiliki ciri khusus tersendiri. Di antaranya yang pertama yaitu ada insang. Insang adalah alat untuk bernafas pada ikan. Yang kedua yaitu sirip. Sirip sendiri alat untuk berenang pada ikan. Yang selanjutnya yaitu sisik, berfungsi melindungi tubuh ikan. Dan yang terakhir adalah ekor. Ekor memiliki fungsi yaitu untuk mengatur arah gerak ikan saat berenang. Nah, sudah paham kan? Nah, binatang yang selanjutnya yaitu burung teman-teman. Burung adalah salah satu binatang yang digemari oleh manusia selain karena warnanya, juga karena merdu suaranya. Burung memiliki ciri khusus diantaranya yaitu sayap untuk terbang, bulu untuk melindungi badannya dari angin, dan juga memiliki ekor yang digunakan sebagai kemudi ketika terbang. Binatang selanjutnya yaitu bebek. Tapi bukan bebek goreng ya teman-teman. Bebek memiliki ciri khusus diantaranya yaitu kaki yang berselaput, berfungsi untuk berenang, sedangkan paruh yang berbentuk sudut itu berfungsi untuk menyaring makanan ketika bebek mencari makan di tempat yang berlumpur. Selanjutnya, bebek ternyata memiliki bulu yang berlapis minyak loh teman-teman, supaya bulu bebek tidak basah ketika berenang. Wow, hebat ya. Binatang selanjutnya yaitu unta. Unta adalah salah satu binatang yang mayoritas hidup di daerah gurun atau padang pasir. Nah, pastinya teman-teman sudah tahu dong ciri khusus yang dimiliki oleh unta. Yaps, betul sekali, yaitu punuk. Punuk pada unta berfungsi sebagai tempat cadangan makanan berupa lemak. Oleh karena itu, unta kuat berjalan jauh meskipun makannya hanya sekali. Nah, selanjutnya teman-teman tahu nggak kalau unta itu ternyata punya bulu mata yang panjang dan hidung yang dapat menutup. Fungsinya adalah menjaga unta dari kemasukan debu, karena biasanya di daerah padang pasir ini sering sekali terjadi badai. Selain memiliki bulu mata yang panjang dan hidung yang dapat menutup,
unta juga memiliki telapak kaki yang lebar dan panjang. Nah, tahu nggak fungsinya teman-teman? Fungsi dari telapak kaki yang lebar dan panjang ini untuk mencegah tubuh unta tidak terendam kaki ketika berjalan di atas pasir. Hebat juga ya si unta ini. Nah, kalau untuk hewan yang satu ini pasti teman-teman semuanya udah tahu kan? Ya, penguin. Hewan yang terlihat lucu dan imut ini biasanya hidup di daerah kutub utara atau daerah yang sangat dingin. Oleh karena itu, penguin juga memiliki ciri khusus nih teman-teman. Di antaranya yaitu kulit dan bulu yang tebal, agar penguin dapat bertahan hidup di suhu yang dingin. Jadi serasa pakai jaket ya, anget terus. Selain memiliki kulit dan bulu yang tebal, ternyata penguin juga memiliki lapisan lemak di bawah kulit loh. Fungsinya sama, yaitu agar penguin dapat bertahan dari suhu yang dingin. Oh, pantas saja penguin tidak kedinginan ya teman-teman. Binatang yang memiliki ciri khusus selanjutnya yaitu kelelawar teman-teman. Nah, kelelawar ini adalah salah satu binatang nokturnal, yaitu aktif di malam hari ketika mencari makan. Nah, terus bagaimana ya kelelawar bisa berjalan di malam hari dalam gelap malam? Kelelawar ini memiliki ciri khusus yaitu ekolokasi, yang fungsinya adalah dapat mengenali makanan atau jalan yang hendak dilewatinya di kegelapan malam. Oleh karena itu, jangan khawatir, kelelawar pasti tidak akan menabrak loh teman-teman, meskipun malam-malam yang gelap. Selanjutnya yaitu cicak. Cicak adalah binatang yang sering sekali kita jumpai di rumah-rumah, di dinding, di atap, ataupun di tempat yang lain. Nah teman-teman, ternyata cicak ini memiliki ciri khusus loh. Di antaranya yang pertama yaitu terdapat pada telapak kaki yang memiliki guratan. Nah, fungsi guratan ini adalah sebagai alat perekat ketika merayap. Oh, pantas saja cicak tidak bisa jatuh meskipun dia merayap di atap. Yang selanjutnya yaitu cicak juga memiliki lidah yang berlendir. Fungsinya adalah untuk menangkap mangsa. Yang terakhir adalah ciri khusus yang cukup unik, yaitu autotomi. Apa sih autotomi itu? Nah, autotomi adalah proses pemutusan bagian ekor cicak untuk mengelabui musuhnya teman-teman. Wah, ternyata cicak cerdas juga ya untuk mengelabui musuh-musuhnya dengan cara memutuskan bagian ekornya. Terkadang ekornya pun terlihat masih hidup loh. Nah, luar biasa bukan teman-teman? Itulah hewan-hewan yang memiliki ciri khusus. Sebenarnya masih banyak sekali hewan-hewan yang memiliki ciri khususnya ya, dan tentunya ada fungsinya masing-masing. Nah, penjelasan tadi sekaligus juga membuktikan bahwasanya Allah itu maha luar biasa ya teman-teman, menciptakan sekian banyak hewan dengan detailnya, dengan fungsi masing-masing. Tentunya yang Allah ciptakan di dunia ini selalu ada manfaatnya. Salah satunya Allah menciptakan hewan dan tumbuhan itu pasti bermanfaat untuk manusia, yaitu dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Contohnya yaitu ketika Allah menciptakan hewan itu sebagai penunjang protein bagi manusia. Nah, manusia memiliki hak dan kewajiban terhadap tumbuhan dan hewan. Salah satu haknya yaitu terhadap tumbuhan, kita memanfaatkan tumbuhan itu sendiri untuk dimasak misalnya, untuk contohnya diambil kayunya untuk bikin rumah, untuk bikin perhiasan dan lain sebagainya. Begitu juga dengan hewan. Nah, manusia memiliki hak terhadap hewan, yaitu sebagai konsumsi, dipelihara, diternak ataupun yang lainnya. Akan tapi teman-teman, manusia juga punya kewajiban nih. Jadi tidak hanya menuntut hak, tapi juga harus melaksanakan kewajibannya.
kewajiban manusia terhadap tumbuhan diantaranya yaitu menjaga kelestarian hutan. Jadi tidak menebangi pohon sembarangan, tidak menggunduli hutan sembarangan. Tapi ketika teman-teman semuanya semisal memanfaatkan hutan, menebangi hutan, maka silakan lakukan reboisasi atau penanaman kembali agar hutan tetap terjaga lestari. Apabila hutan ini bisa hancur atau dihabiskan tumbuhannya atau dibakar semisal, maka yang akan terjadi apa? Bencana alam, menakutkan ya. Oke, selanjutnya kewajiban kita sebagai manusia terhadap binatang. Ini banyak sekali. Oh iya teman-teman, sebelum kita bahas kewajiban terhadap binatang, binatang itu ternyata dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama yaitu binatang liar, yang mana mereka hidupnya di alam bebas. Kewajiban kita terhadap binatang liar itu yaitu tetap membiarkan mereka hidup. Karena binatang juga punya hak hidup loh teman-teman. Jadi jangan memburu binatang-binatang liar ini secara brutal atau secara berlebihan. Apalagi binatang-binatang langka yang dilindungi ya. Seperti gajah, orangutan, harimau, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu binatang ternak. Binatang ternak adalah binatang yang bisa dimanfaatkan oleh manusia sebagai hewan ternak. Yang nanti biasanya dimanfaatkan dagingnya, atau telurnya, atau bulunya, ataupun yang lainnya. Yang selanjutnya atau yang ketiga yaitu binatang peliharaan. Binatang peliharaan ini biasanya dimanfaatkan oleh manusia itu sebagai hiburan. Contohnya kayak kucing, burung, kelinci, dan lain sebagainya. Nah, kewajiban kita terhadap hewan-hewan ini adalah menjaganya dengan baik, memeliharanya dengan baik. Contoh, binatang peliharaan, maka kita harus membersihkan kandangnya setiap hari, memberikan makanan yang bergizi, itu ya. Jadi ketika teman-teman punya hewan peliharaan juga harus merawatnya dengan baik. Jangan sampai menyiksa hewan peliharaan itu sendiri. Sudah paham ya teman-teman kewajiban dan hak kita terhadap tumbuhan dan terhadap hewan. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai binatang dan tumbuhan, hak dan kewajiban, dan juga mengenai ciri khas atau ciri khusus dari binatang. Oke, sekian pembelajaran dari Pak Holis teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk tetap semangat belajar, rajin ibadahnya, jangan lupa mengajinya. Oke, jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan diklik tombol subscribe-nya ya. Supaya apa? Supaya channel ini semakin berkembang. Oke, Pak Holis undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.